بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بالأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب والمسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق الله مولانا العظيم. Wa ilahukum ilahun wahid, yang artinya dan bermula Tuhan kamu yang berhak daripada kamu beribadat menyembah kepada Allah. Ilahu wahid ialah Tuhan yang esa. Di Tuhan kamu yang berhak daripada kamu menyembahnya ialah Tuhan yang esa. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Ai la ma'budu lana mawjudun illa ilahul wahid, artinya tidak ada yang disembah bagi kita yang mawjud melainkan Tuhan yang esa. Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pemurah lagi kasih sayang. Di Tuhan yang disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa, yang pengasih, pemurah, penyayang. Jadi yang dikehendaki Tuhan di sini ialah Allah, ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Tuhan kita yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Yang lain itu tidak ada yang sebenarnya Tuhan. Ketuhanan maknanya sama orang Tuhan. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu memang kepunyaan umat Islam. Ya, Pancasila kan dasar negara ketuhanan yang Maha Esa, pantas kalau Bapak Menteri Agama mengatakan itu hadiah umat Islam. Nah, Pancasila itu. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, yang Maha Esa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain pun tidak ada yang dinamakan Tuhan. Tuhan yang tidak ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita maknai la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Yang lain tidak ada. Ketuhanan benarnya diulah-ulah benarnya, patung berhala itu ialah Tuhan. Jadi Tuhan, kalau umat Islam menyembah Tuhan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada salahnya kaum muslimin menyembah Tuhan yang Maha Esa.
hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang sebenarnya. Itu yang sebenarnya Tuhan ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menang orang pidato umpamanya enggak Tuhan ya. Siapa apabila orang Islam itu mengatakan Tuhan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada lain. Memaknai kita macam apa? Orang ada juga yang mau memaknai Tuhan. Kenapa? Kalau orang yang belajar mesti wa ilahukum, maknanya Tuhan kamu, kadang Allah kamu. Nah itu nisbah mana. Jadi kalau orang berpidato kada belajar. Nah ada yang mau menyambat Tuhan di mata menaken Allah Rabbi, Allah itu maknanya lah Rabbi Tuhanku. Jadi kada salah orang makna itu. Kalau orang fanatik pada kada mau Tuhan mesti Allah artinya menyambat. Nah, itu kada mau. Kita makna ada. Apabila kita makna itu Allah Rabbukum di mata. Di mata mana Rabbukum Allah Tuhan kamu tetap aja. Kada mau Allah kamu. Mana nah itu orang jadi mesti belajar. Jadi jangan menyalahkan kepada orang yang mengatakan Tuhan. Orang Islam mengatakan Tuhan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira takut udah takut apa. Nah, jadi itu biasa wa ilahukum ilahu wahid, berbelah Tuhan kamu ialah Tuhan yang esa. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pemurah lagi kasih sayang. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya pada penciptaan 7 lapis langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih berganti malam dan siang. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan kapal yang berlaku pada laut dengan barang yang memberi manfaat ia akan manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha, dan barang yang Allah turunkan dari langit itu dari air, maka Allah menghidupkan dengan sebab air itu akan bumi sesudah matinya. Bumi yang kering sebab air jadi hidup. Wa batta fiha min kulli dabbah, dan menyebarkan Allah pada bumi pulang daripada seluruh binatang-binatang, hibak binatang. Wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi, dan melakukan angin dan awan yang dimudahkan antara langit dan bumi. La ayatil liqaumin ya'qilun, sungguhnya beberapa tanda bagi adanya Allah, kekuasaannya Allah, kebesarannya Allah bagi kaum yang berpikir, yang berakal. I'lam annahu ta'ala lamma hakama bil wahdaniyati dzakara samaniyata anwa'in min ad-dalail allati yumkinu an yustadalla biha ala wujudihi ta'ala wa ala bara'atihi min al-andadi. Ketahui olehmu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala menghukumkan ia dengan keesaannya. Di ayat itu menyebutkan bahwa Allah ialah Tuhan yang esa, Tuhan kamu ialah Tuhan yang esa, tidak ada 2, 3. Sudah itu Tuhan menyebutkan lagi 8 bagai daripada dalil-dalil yang mungkin bahwa diambil orang dalil dengan dia atas adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengambil dalil atas adanya Allah Ta'ala 8 dalil, dan atas lepasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada lawan atau sesamaannya atau tandingannya. Maksudnya Allah tidak ada umpamanya, tandingannya tidak ada. Nah ini dia 8 dalil ini. An-naw'ul awwalu as-samawati wal ardu wal ayatu fis sama' hiya samkuha wa irtifa'uha bi ghairi amadin wala ilaqatin wa ma yura fiha minasy-syamsi wal qamari wan nujumi. Bermula bagai yang pertama, ini dalil adanya Allah, kekuasaannya Allah, kebesarannya Allah. Langit disebut di ayat tadi, langit dan bumi. Dan tanda-tanda kekuasaan Allah pada langit itu apa? Yaitu tebalnya langit. Tebalnya berapa langit itu? Perjalanan 500 tahun kandanya itu. Dan terangkatnya tingginya langit itu dengan ketiadaan batihan, dan tidak ada bergantung. Kalau dalam tali ada gantungannya, ada. Ada kebatihangan. Kita nih masjid dikit aja bisa anak batihan, ada yang batihan kan? Pada 20 meter aja pada betihang.
Ini ya. Ini kita aja kalau enteng aja. Langit saling gandalan, saling tinggian, saling kandalan, kada sing tihangan. Siapa nama mau ulah itu? Nah, udah lihat. Adanya Allah dan kekuasaannya Allah, kebesarannya Allah. Lihat ya Tuhan, langit Tuhan maulah. Kada dapat tihangan saling gandalan, saling kandalan, kada bergantung di mana-mana. Dan barang yang dilihat pada langit itu pulang daripada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Lihat tuh, rancangan hebat pulang bintang, bergantung juga bintang itu. Ayo, ngarannya kita nyawa karang gantungan. Dari hebat, nah di langit bintang, bulan dan matahari. Matahari, andaknya di langit yang keempat. Kalau bulan itu langit yang pertama dan parak lagi ke bumi. Jadi orang naik kapal bilang terparak ke bumi. Di dalam ilmu falak itu bulan itu di langit yang pertama, tapi parak ke bumi sini. Ibarat tadi perjalanan antara langit dan bumi ini 500 tahun. Kalinya terparak itu ukuran kira-kira juga kan. Ada 200 tahun jalannya. Ya, lawan berjalan batis, abangnya bawa pola, bejet lain pulang. Apa ini? Baik bawa pola apa itu? Meluncur binanya tak sampai jauh ke sana tahu juga pernah. Nah, Allah alam. Nah, jadi itu bulan parak aja. Parak ke bumi pada ke atas. Tuh, dalam ilmu falak ujar juga telah. Nah, nujum dan bintang-bintang itu sebenarnya karang gantungan. Ada Allah hebat bintang kita melihat di mana anak itu. Karang celangan saling tinggian tuh kelihatannya. Bintangnya ada sampai ke 7 lapis lah. Nah, langit itu tarang. Nah, itu siapa yang maulah itu? Nah, ini tanda adanya Allah, tanda kekuasaannya Allah, kebesarannya Allah bagi kaum yang mau berpikir juga. Wal ayatu fil ardi madduha wa bastuha ala ma wa ma yura fiha min al-jibali wal bihari wal ma'adini wal jawahiri wal anhari wal asjari wal thimar. Dan lagi tanda-tanda kekuasaan Allah pada bumi apa? Nah, yaitu panjangnya bumi, lebarnya bumi, dan dianak pulang di atas air. Bumi di bawahnya banyak, buktinya tabuk kita bisa ada di banyak, ya kan? Nah, jadi andaknya bumi ini di banyak. Di apa andak? Ayo. Kita Allah Subhanahu Wa Taala, ini pekerjaan Tuhan. Nah. Dan barang yang dilihat pulang pada bumi daripada gunung-gunung, laut-laut, dan galian-galian pandulangan-pandulangan, perimata-perimata, mulakan enten di Jambuno, enten di mana di Cempaka hebat, batu-batu yang sembunyian dalam bumi, jamrud, yakut, nama patungan, dalam kesembunyian nama itu sembunyian perimata-perimata diarahkan pulang dalam bumi. Dan sungai-sungai dan pohon-pohonan dan buah-buahan. Itu siapa menjadikan kita melihat itu. Nah, tentu kita ingat ini adalah tanda adanya Allah, kekuasaannya Allah dan kebesarannya Allah. Tuhan yang menjadikannya, Tuhan yang mengadakannya. Ya kita itulah ingat ini melihat itu terus ingat Tuhan. Jalan kita ma'rifat bunyi mengenal kepada Allah, ingat kepada Allah. Jadi kita berjalan di mana aja ingat apa Allah sebenarnya perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Lindunglah lagi kan? Ya kalau kita anak-anak itu sedikit umpamanya apa? Jadi itu aja dari adanya Allah, dari kekuasaannya Allah, kebesarannya Allah, kemana aja kita berjalan, kita melihat diri kita ini kan sudah Tuhan yang menjadikannya. Jadi kenapa anak lupa nonton? Ya? Nah, orang tahu di diri. Nah, orang tahu di diri, orang kada belajar. Nah, jadi yang kita jalan kemana melihat di awak kita aja kita melihat kepada Allah, artinya kekuasaannya Allah, adanya Allah. Kita asalnya ada sekarang diadakan. Siapa yang mengadakan? Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu. Ini apa yang kita lihat? Jangan celeng-celeng ada kebetulan. Kenapa? Kemudian melihat kekuasaannya Allah, melihat tanda adanya Allah. Seluruhnya kita lihat, melihat kebesaran Tuhan terus. Kemana aja kita berjalan. Nah, itu tanda kekuasaan Allah. Jadi melihat di bumi, di mana lah. An-naw'u tsani al-lail wan nahar wal ayatu fihi ma ta'aqubuhuma bil majii wad dhahabi wa ikhtilafuhuma fit turi wal qasri wad ziyadati wan nuqsani wan nuri wad dhulmati
wa intiwami ahwali ibadi fi ma'asyihim birrahati fil laili was sa'i fi tasbihin nahar. Dan bagai yang kedua, tanda kekuasaan Allah tadi, tanda adanya Allah, tanda kebesarannya Allah yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan jadikan, yaitu malam dan siang. Kenapa nih? Tanda-tanda kekuasaan Allah pada malam dan siang itu, yaitu silih berganti keduanya itu datang dan hilang. Siang tadi kemana hilangnya? Timbul pulang malam. Karena malam hilang pulang, timbul pulang siang, kapan siang itu hilang. Nah, ini Tuhan yang ngatur. Silih berganti datangnya malam dan bersilih-silihan bulan. Keduanya itu panjang pendek, bertambahnya dan berkurangnya. Terkadang berkurang malam, terkadang berkurang siang. Nah itu terang dan gelap. Dan teratur segala hal hamba dalam kehidupan mereka dengan beristirahat di waktu malam dan berusaha di waktu siang. Ini teratur. Jadi orang mengatakan teratur. Nah malam siang malam itu berusaha. Jadi mestinya malam ini istirahat. Kalau waktu malam itu, jadi ini pinang betetah malam nih orang berjual adalah sama lama. Dan luput pada Quran adalah ya. Tuhan menjadikan malam untuk beristirahat, siang untuk berusaha. Tapi kita belain, bedanya tuh siang malam berusaha. Jadi tak atur tak, siang aja bagus, malam istirahat. Itu Tuhan sesuai namun Tuhan menjadikan malam ujar Tuhan untuk beristirahat, tidur, siang untuk berusaha. Nah, nama atur itu hilang tadi pendek malam sembilan itu. Ingat kita ini adalah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. An-naw'us salis as-sukun wal ayatu fiha jaryanuha ala wajhil ma'i wa hiya muqarratun bi asqali wal rihal fala tarsubu wa jaryanuha birrihi muqbilatan wa mudbiratan wa taskhiru bahri lihamdi sukun ma'a quwwati sultanil ma' wa hajanil bahri fala yunji minhu illallah ta'ala. Nah, bagai yang ketiga pulang kapal nih. Tanda-tanda kekuasaan Allah pada kapal itu apa? Berjalannya di atas air. Kapal padahal dipenuhi dengan yang berat-berat dan kendaraan kada tenggelam ya, tersinting galaman. Kapal besi, ayo burung jati dan besi yo dunia san bisa buat. Nah itu tanda kekuasaan Allah, besi. Kalau kita Surabaya aja ketongkan barang ke Madura tak besi sebutuan ya tak timbul aja kada sinting galaman ya. Di apa? Nah, memikirkan siapa gitu. Nah, dan melakukannya pula dengan angin disuruh angin kena berhadap membelakang. Kadang angin teh meniup di belakang, laju juga kena dari muka kawah jadi putar-putarnya ulang nang layar mana aja tah. Ya? Bisa. Nah, bisa aja. Dan dimudahkan pulang laut bagi menanggung kapal itu. Lautan tadi dimudahkan Tuhan jakanya laut itu bahantak ya. Nyekoler umpamanya padahal kekuatan air, nah, kekerasannya air dan guncangnya laut itu ya terselamat aja. Tidak ada yang melepaskan daripada nyemangat Allah Ta'ala, menyelamatkan nang menetapakan tekada tinggalan besi timbul aja. Dibuati pulang macam-macam ayo, motor, kapal, hifak macam-macam pulang dalamnya. Siapa itu nang menyelamatkan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babuat di kapal ingat kekuasaannya Allah. Besi tinggalan. Ya tertimbul aja. Selamat pula Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyelamatkan. Nah, ingat itu kan? Mereka kapal, jadi ingat kekuasaannya Allah Ta'ala. Annahu rabi'u rukubus subuli walhamdi 'alaiha fi tijarati wal ayatu bidzalika anna Allah Ta'ala law lam yaqwa quluba man yarkabu hadhihi subul lama tamma gharabu fi tijaratihim wa manafihim. Bagai yang keempat pulang menumpangi kapal dan berbuat ke dalam kapal itu pada berdagang. Dan tanda kekuasaan Allah pada yang demikian itu apa?
Jadi orang wani jadi kapal pulang. Kalau kapal terbang, belum kena kayak kapal terbang ada ayat lain pulang. Nah, jadi kapal laut. Lalu berbuat itu membawa barang dagangan macam-macam. Nah, tanda kekuasaan Allah pada yang demikian itu apa? Bahwasanya Allah Ta'ala jikalau tidak menguatkan akan hati orang yang menumpang ini kapal, wani aja, Tuhan juga nama wani akan biar bergelombang macam apa aja. Ada jenong tulak kalau belaya. Nah, Tuhan jikalau tidak menguatkan hati orang yang menumpang akan ini kapal, niscaya tidak sempurna tujuan pada perdagangan mereka dan manfaat mereka. Lalu dikuatkan ada nang wani membawa korban apa-apa matanya, selamat kawa kita makan itu kalau lah, kawa macam-macam ada aja nang wani tulak, biar ribut macam apa. Siapa nama menguatkan hati itu? Tuhan juga. Wa aidan fa inna Allah ta'ala khassa kulla qatrin min aqtaril alam bi syai'in muayyanin fa sara dhalika sababan yad'uhum ila iqtihamil akhtar fil asbar min rukubi subuni wa khawfil bahri wa ghairi dhalik fal hamilu yantafi'u li'annahu yarbahu wal mahmul ilaihi yantafi'u bima humila ilaihi. Dan pula lagi bahwasanya Allah Ta'ala menentukan tiap-tiap satu negeri daripada negeri alam ini dengan sesuatu yang ditentukan. Ada keistimewaan di Kalimantan lain, di Jawa lain, barang-barang kan. Kemudian ada yang diistimewakan macam-macam. Nah, kada sama kalau maka jadilah yang demikian itu sebab yang mendorong mereka itu untuk berusaha melanggar bahaya tadi, menceburkan diri dalam berusaha bahaya dalam perlayaran daripada menumpang kapal tadi dan takut laut dan takutan di laut itu dan lain-lain daripada yang demikian itu. Ini sebab membawanya hasilnya biar aja dalam uluh belayar kada apa-apa. Maka yang membawa barang itu pun dapat manfaat karena ia beruntung, dan yang dibawakan kepadanya pulang jasidin dapat manfaat dengan barang yang dibawakan kepadanya barang itu. Jadi sama dia nang membawa ini bahasia juga, nang dibawakan pun jadi hasil juga. Nah, siapa nama anukan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi udah berdagang, terkadang wani itulah, nah inya nang tulak itu berhasil, nang dibawakan itu pun berhasil juga dapat juga manfaatnya. Itu sebagai tanda adanya Allah, kekuasaan Allah, kebesarannya Allah. Annawul khamisu nuzulul matar minas samai wal ayatu fi dzalik anna Allah ja'ala ma'a sababan li hayati jami'il mawjudat min hayawanin wa nabatin. Wa annahu yanzilu indal hajati ilaihi bi miqdari manfaati wa indal istisqa'i wa yanzilu bi makanin duna makanin. Dan tanda lagi yang kelima, bagai yang kelima itu turun hujan dari langit, disebutkan di ayat tadi. Dari atas sajalah. Nah, dari atas ada dari langit, dari atas. Dan tanda-tanda kekuasaan Allah pada yang demikian, bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan air itu sebab bagi hidupnya sekalian yang mawjud. Yang ada nih, namun kada ada banyu matian. Dari binatang, tumbuh-tumbuhan. Kita pun masuk binatangnya, hayawan lunatik kita. Namun kada ada banyu, oleh hidup, ada sing hidup. Mati. Dan bahwasanya Allah menurunkan akan dia ketika berhajat kepadanya dengan sekadar manfaat. Nah, yang diperlukan diturunkan, musim berhuma pindah parak, pindah haring datang kalau hujan. Nah, dan ketika minta hujan, kita tuang ini semua istisqa umpamanya. Tuhan menurunkan suatu tempat, ya ada suatu tempat di sini hujan, di sini kada, itu Tuhan sebenarnya nama aturnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanda kekuasaannya Allah. Kalau membagi-bagi hujan. Nah, jadi kita Matapura enggak sini aja, kota Matapura aja, simpang 4 sana kada hujan, kan? Ya, tempat hujan bisa, sini kada. Nah, itu Tuhan nang maturnya itu seluruhnya. Anna usadisu intisharu kulli dabbatin fil ardi. Wal ayatu fi dzalik anna jinsal insan yarju ila aslin wahid wa huwa adam ma fihim min al-ikhtilafi fi suwari wal ashkali wal anwa'i wal asinati wat tabai wal akhlaqi wal awsafi ila ghairi dzalik.
Summa yuqasu ala bani Adam sairul hayawan. Bagai yang keenam, dari tanda kekuasaannya Allah tadi, kebesarannya Allah, adanya Allah. Ngapa? Nih tersebar seluruh binatang-binatang di permukaan bumi. Ibak. Dan tanda-tanda kekuasaan Allah pada yang demikian itu bahwasanya jenis manusia bertani kembali kepada asal yang satu, yaitu Nabi Adam. Serta mereka itu pulang berlainan pada rupa dan bentuk dan warna kulit, lidah dan tabiat, akhlak dan sifat-sifat yang lain dan sampai yang lain karena yang samanya pula. Itu tanda kekuasaan Allah. Ya. Nah, Bapak samanya Nabi Adamnya bertahan kembali kepada asal. Jadi seluruh manusia kan yang samanya. Dan yang sama anak buah kita aja kan yang samanya kalau lupa. Amun kita bulau-lah ada aja yang sama. Ya. Kalau Tuhan menciptakan manusia ini keadaan yang samanya bertahan. Bentuknya, rupanya, kelakuannya. Nah, itu tanda kekuasaannya Allah. Emang kita berulah napa ya? Ada yang sama umpamanya berulah napa apa? Ada yang apa? Sama Tuhan. Berapa saja 7 juta manusia, berapa ribu juta manusia, kan yang samanya berapa? Ayo. Mirip-mirip, pintuannya mirip, lain juga. Nah itu jadi melihat lain berata. Jadi lamun orang yang gak ada kuasa nggak ada sama. Nah jadi bola. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tanda kekuasaannya Allah, kebesarannya Allah. Tuhan menciptakan manusia ini seluruhnya keadaan samanya, bentuknya, tabiat, akhlaknya dan sifatnya. Nah dikias pulang atas Bani Adam itu seluruh binatang macam itu aja. Binatang-binatang keadaan samanya. Anna usabi' ar-rihu wal ayatu fihi annahu jismun latifun la yumsaku wa la yura wa huwa ma'a dhalika fi ghayatil quwwati bihaythu yaqla'u asy-syajara was-sakhra wa yakhribu bunyana wa huwa ma'a dhalik hayatul wujud falau amsaka tarfata ainin lama kullu ruhin wa anta nama ala wajhil ardi. Bagai yang ketujuh pulang di ayat tadi angin. Tuhan menciptakan angin. Di mana tanda kekuasaan Allah pada angin itu di mana? Bahwasanya angin itu jisim yang latif, yang halus. Tidak kawa dipegang. Tahu kan pegang angin dan tidak bisa dilihat angin. Cuma dirasa aja. Dirasa kawa, ditangkap. Ada kawa. Ada kawa. Kamu berantut semuanya tangkap, tapi ada Jepang kalau baunya lah, baunya itu tangkap bau bener aja, anginnya mana? Kalau kamu nangkapnya, nah itu ismun latif, yang halus, tidak bisa dipegang dan tidak bisa dilihat. Dan angin itu serta yang demikian itu kan kada kau dilihat, saling kuatan pula. Tuhan menjadikan angin kuat. Kekuatan angin itu kalau mencabut pohon kayu, batu yang besar terguling aja angin itu. Dan meruntuh akan bangunan-bangunan. Ayo. Nang apa? Bangunan nang pina kuat, ditiupnya dengan pohon kayu nang ganal. Ditiupnya ya terabah. Pun beringin berapa rapun malam rabahan tiupnya angin. Nah, rabahan aja. Nah, hancur bangunan. Itu padahal halus saja orangnya, kada kau dilihat, kada kau ditangkap, kuatnya luar biasa. Tuhan menjadikan angin. Dan angin itu pulang serta yang demikian itu hidupnya sekalian yang ada nih alam semesta kita nih yang wujudnya ada kita nih adanya angin. Namun kada ada angin kita matian. Lima bah jikalau Tuhan manahan akan sekirip mata aja angin tahan Tuhan kada boleh jalan angin mati. Tiap-tiap yang mempunyai roh itu mati dan bosok barang dan baunya luar biasa di permukaan bumi ini. Antara angin membawa jadi lapang, senang. Nah itu tanda kekuasaan Allah. Jadi lebih kurang air aja sama aja berataan di paten-paten aja. Jadikanlah coba nih angin, banyu nih paten mana lamun ditahan ini stop, banyu stop, angin stop, lah bilang matian.
Anna usaminu as-sahabu wal ayatu bidzalik anna as-sahaba ma'a ma fihi min al-miyahil 'azimati allati tasilu minha al-awdiyatul 'azimah yabqa mu'allaqan baina as-sama'i wal ardi bila ilaqatin tumsikuhu wala di'amatin tusniduhu. Bagai yang ke-8, ini tanda kekuasaannya Allah, awan pula. Tuhan menjadikan awan, dimudahkan kerja awan tadi, antara langit dan bumi. Tanda-tanda kekuasaan Allah pada itu awan, bahwasanya awan itu serta barang yang di dalamnya awan itu daripada air yang besar. Awan itu mengandung banyak bulan yang mengalir daripadanya jurang-jurang yang besar. Banyak melabuhi awan itu gugur, jadi hujan. Jadi awan itu membawa banyu. Padahal apa ada, ya kan? Awan mau banyu salinan semalaman hujannya ya. Punya hujan kena salinan semalaman ada jangan loh. Nah banyak benar kalau yang bawa tuh. Barat. Tebak ada. Ayo. Siapa itu yang memudahkan awan itu membawa banyu itu? Asto kemarin. Membungkus awan. Membungkus banyu. Membungkus banyu. Jadi plastiknya awan. Hujan. Kan melihat kekuasaannya Allah macam itu. Nah, tinggal pulang kekal, digantung pulang awan tuh, artinya antara langit dan bumi. Ya, awan antara langit dan bumi dengan tidak ada tali kalau mengikatnya tak ada, gantungannya tak ada, nang manahannya tak ada, dan tidak ada tiang nang menyandarkannya. Kalau pang sandar ke tiang, bergantung pulang awan tuh tak ada awan-awan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala sampeyan yang menciptakannya, menjadikannya. Kau mengandung banyu nang saling banyakan itu. Dia angkat pulang di bawah diperintahkan ke satu jalan. Jadi mana perlu tadi diturunkan. Ada yang minta benar lawas sudah kalau sing hujanan minta berhimat ya semua istisqa diturunkan oleh Tuhan. Kemudian sambungan ayat tadi, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Nah, sampai di sini aja bacaan kita, karena banyak lagi sambungannya. Jadi itulah satu ayat tadi tanda kekuasaannya Allah. Jadi kita itu ingat kebesarannya Allah, keseluruhan ciptaan Tuhan menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala, kebesarannya Allah, kekuasaannya Allah. Jadi kalau kita mengaji tauhid atau mengaji tasawuf, cukup kita berjalan di pasar sudah ingat terus kepada Allah taala. Melihat apa aja, biar di mana aja kita kada terlindung lagi lawan Tuhan. Ya, mantap akannya. Jadi melihat diri kita, melihat alam semesta ini, ingat ini adalah Tuhan yang menjadikannya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Jalan ingat, melihat ke awak kita aja dulu. Nah, jadi itu jalan untuk kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu melihat alam semesta yang Tuhan ciptakan ini. Kita kenal, tahu ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya. Ingat. Lalu kita mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarangnya. Jadi peraturan-peraturan kita pakai, yang dilarang Tuhan kita jauhi. Ingat kebesaran Tuhan macam ini, kekuasaannya Allah. Kalau kita kada bagus nah dimapok sebalan, dan kadang mereka kada menurut peraturan Tuhan. Lalu itu kada benar ingat, kadangnya supaya kita benar-benar ingat kepada Allah, lalu kita menjunjung perintah Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Nah, sampai di sini bacaan kita, mudah-mudahan sama-sama dapat manfaatnya tafsir yang kita baca pada malam ini. Wassallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'inu shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya karim bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa qih lana qurratan lana fi dinina wa haqqan wa taqarrab wa kullu tadi qawlan wa fi'lan karama warzuqna kulla halalan dana wa khairat ka ulama muhdawa bi khairil qabla syarrabana sallallahu qurratu rabbana qadina lana rabbana kullad dun qabla an tajana rasulana min rabbil rasulana kama satara sallallahu wa mustafa man la qita'ana wa wafa bi tadbirin min sallallahu alaihi wa sallam
الخير في رضا ولا تولنا ولينسبك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.